Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini ya saya itu mau membahas sesuatu yang cakep banget, cakep banget. Saya kasih clue-nya deh. Kalau Anda disuruh milih antara mau jadi orang kaya atau mau jadi orang miskin, Anda pilih yang mana? Coba tulis di kolom komen sekarang. Ayo. Romo, gituan ditanyain, gak ada kerjaan amat. Ya pasti milihnya orang kaya lah Romo. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-159 di tahun 2024 ini. Saudaraku, apa kabar Anda hari ini? Dari kota Jakarta, saya Romo Yosef senantiasa punya alasan untuk bersyukur. Contohnya adalah di tengah-tengah kesibukan, jadwal saya yang sangat padat dan rapat hari ini. Dari pagi ngajar, menguji mahasiswa, ketemu orang, rapat dosen, kemudian juga nganter frater ke dokter gigi, terus juga kegiatan yang lain. Tapi saya masih diberi waktu kesempatan membaca firman Tuhan untuk diri saya sendiri dan juga untuk Anda, para penonton Bible Learning. Semoga tidak ada satu hari pun yang terlewat tanpa mendengar firman Tuhan. Sebab kalau kita kelewat saudara-saudara, lama-lama jadi kebiasaan gak pernah lagi baca firman Tuhan, kita kehilangan kemampuan untuk bersyukur. Kita kehilangan kemampuan untuk berterima kasih dalam hidup ini. Kita jadi mudah marah, kita jadi lemes, kita jadi gak ada gairah, kita jadi mudah putus asa, dan lain sebagainya. Firman Tuhan tentang kebaikan Tuhan, karya Tuhan, rencana Tuhan, kuasa Tuhan yang kita baca dalam firman Tuhan, biarlah jadi pelindung, perisai buat kita. Ketika masalah datang, kita sudah siap menghadapinya. Saudara-saudara, kemarin saya sudah sebutkan para penonton Bible Learning dari NTT. Mereka senang luar biasa. Yang dari Bogor juga, Tangerang juga. Dikomplain lagi. Romo nggak pernah nyebut umat dari Medan, Romo. Horas, Shalom, Tuhan berkati. Pontianak juga Romo nggak pernah sebut. Jambi apalagi. Samarinda, Balikpapan. Pokoknya semua daerah. Dari manapun Anda berada, dari Papua ujung sekalipun, semoga Tuhan memberkati kehidupan Anda. Dari Jerman juga gak mau kalah tuh, minta disapa. Tuhan baik untuk hidup kita. Saudara-saudaraku, dari video yang kemarin, Anda mungkin masih ingat ya, 7 kebaikan yang Anda harus kuasai sebelum akhir zaman. Memang sih Romo Yosef menyebut tuh 7 kebaikan tuh. Bagus banget itu siklus ya, mulai dari hikmat, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, dan seterusnya. Itu bagus. Tapi akhir zamannya Romo nggak nyebut, nggak nyinggung sama sekali. Sabar saudara-saudara. Karena kata akhir zamannya muncul di bacaan pertama hari ini. Di surat kedua Santo Petrus, bab 3 ayat 12-18. Keluar itu akhir zamannya. Bahwa sebelum menantikan akhir zaman, waktunya Tuhan, diperlukan 7 kebaikan yang disebut dalam video yang kemarin itu. Misalnya saudara-saudara, dikatakan begini. Kalian menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa oleh api dan unsur-unsur dunia akan lebur oleh nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit dan bumi yang baru, tempat terdapat kebenaran. Saudara-saudara, itu maksudnya. Seraya menantikan semuanya itu, haruslah kalian berusaha supaya kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya, serta dalam pendamaian dengan Dia. Nah itu, jadi sambil menunggu hari akhir itu, lengkapi diri kita dengan 7 kebaikan yang disebut kemarin. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini ya saya itu mau membahas sesuatu yang cakep banget. Cakep banget. Saya kasih clue-nya deh. Kalau Anda disuruh milih antara mau jadi orang kaya atau mau jadi orang miskin, Anda pilih yang mana? Coba tulis di kolom komen sekarang. Ayo. Romo, gituan ditanyain, gak ada kerjaan amat. Ya pasti milihnya orang kaya lah Romo. Orang miskin aja pengen mau jadi orang kaya. Orang kaya aja gak mau jadi orang miskin. Gak mau kehilangan kekurangan hartanya. Karena enak Romo jadi orang kaya. Apa-apa
punya. Mau butuh apa tinggal beli, mau makan apa tinggal tunjuk, mau kemana-mana tinggal pergi. Enak Romo jadi orang kaya. Bener? Serius Anda mau pilih jadi orang kaya? Ya Romo, daripada jadi orang miskin, saya udah capek Romo jadi orang miskin. Enakan jadi orang kaya. Orang miskin kebanyakan diinjek-injek, direndahin, disingkirin Romo. Gak dianggap manusia, gak diorangin lah Romo. Anda bisa tambahin itu. Udah tulis di kolom komen ya, Anda mau jadi orang kaya? Ya saya doain sih supaya Anda jadi orang kaya. Tapi pilihan itu harus hati-hati. Hati-hati banget. Karena apa? Saya akan bongkar pada hari ini. Pilihan menjadi orang kaya ataupun orang miskin tidak sesederhana dua benda yang mungkin dari tadi Anda lirik-lirik ya. Apaan sih itu Romo? Ini namanya zofar, alat musik tiup. Saya beli ini di Tanah Suci. Yang ini seharga, masih ada harganya $100. Yang ini harganya $50. Mahal ini, tanduk binatang ya. Ini adalah alat musik tiup, bisa dipakai di ibadat, liturgi, nyanyi-nyanyian, persembahan di bait Allah, ataupun sebagai tanda perang gitu ya. Nanti ketika hari akhir orang Israel juga akan membunyikan bunyi-bunyian bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah umatnya. Ini niup ini sama seperti ketika Anda disuruh milih, disuruh jadi orang kaya atau orang miskin. Gak gampang sebetulnya pertanyaan atau jawabannya. Satu misalnya saya coba ya, teorinya bunyinya apa? Toet, 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 toet. Coba ya, saya beneran nih. Nggak bunyi, saudara-saudara. Gagal. Yang kecil gagal, yang panjang kali Romo berhasil. Coba lagi. Napas dulu. Kayak bunyi gajah Romo. Saudara-saudaraku, pilihan menjadi orang kaya dan orang miskin itu sebuah jebakan dunia. Karena ada satu tokoh yang sangat terkenal dalam kitab suci Perjanjian Lama. Dia hati-hati sekali dengan jebakan itu, dengan pilihan itu. Anda bisa menemukannya dalam kitab Amsal. Kitab Amsal itu Anda temukan setelah kitab Mazmur. Itu ada 31 bab. Isinya adalah hikmat-hikmat, nasihat, pengajaran-pengajaran untuk orang-orang muda yang berasal dari orang-orang tua. Nasihat-nasihat ini dari hidup yang mereka jalani, pengalaman-pengalaman mereka peras dalam sebuah pengajaran-pengajaran singkat ini. Supaya anak-anak muda tidak jatuh pada jebakan-jebakan dunia. Nah, saudara-saudaraku, saya sering kali menyebut kitab Amsal, suka saya. Karena kitab Amsal ini bisa dibaca, ya udah ayat per ayat aja. Nggak usah satu bab Anda baca semua. Ayat per ayat sebagai sebuah hikmat. Lalu Anda latih, biarlah jadi pengetahuan buat Anda. Setelah Anda tahu banyak hal, biarlah jadi penguasaan diri buat Anda. Gitu. Saya mau memperkenalkan Anda pada Amsal bab 30. Itu judulnya saja. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Agur bin Yake itu siapa sih Romo? Kok kayak nama minuman dari Jepang? Bukan, itu sake. Ini Yake. Agur bahasa Ibrani-nya itu artinya penghimpun. Penghimpun, pengumpul, pengepul. Orang yang kerjaannya mengumpulkan. Sementara bin itu anak. Lalu kata Yake artinya kemurnian, kesalehan. Agur bin Yake disinyalir oleh salah satu teori mengatakan itu adalah gelar yang ditempelkan kepada Salomo. Memang Salomo kan mengumpulkan kata-kata bijak, maka Agur bin Yake, anak saleh. Agur si anak saleh, pengumpul yang saleh. Bisa jadi itu mengarah kepada Salomo. Nah, saudara-saudaraku terkasih, yang uniknya dalam nasihatnya, dalam pengalamannya, Salomo kurang kaya apa coba? Kaya banget Romo. Tetapi ketika dia meminta kepada Tuhan, justru dia nggak minta kekayaan. Dia nggak minta juga kemiskinan. Lalu minta apa Romo? Nah, untuk bisa menjawab mau kaya atau miskin, penting Anda baca itu di ayat 5-nya dulu deh. Di situ dia mau ungkap gini. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jadi kekuatan si pemberi nasihat ini adalah dia bersandar pada firman Tuhan.
Bukan pada kekayaan, bukan pada harta, bukan pada jabatannya, tapi pada firman Tuhan. Dia bisa bersandar dengan mantap. Kemudian, nah ini dia. Di ayat 7 itu. 2 hal aku mohon kepadamu, ya Tuhan. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Jadi dia minta nih. 2 permohonan dalam hidupnya. Tuhan tolong kabulin sebelum aku mati. Sebelum aku mengakhiri kehidupanku. Di ayat 8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Ya si Romo, paling gak enak, paling sebel, paling bikin marah itu kalau kita dicurangin. Kita kan hidup katanya kan berkompetisi, berlomba. Tapi kalau kita ngadepin orang curang itu kan bikin kesel bukan? Misalnya dari kecil lah kalau Anda main kelereng, main gundu, main congklak gitu ya. Terus teman Anda curang. Anda akan bilang apa? Protes bukan? Kenapa curang? Kenapa curang? Orang curang biasanya nggak ada temennya. Kemudian kalau dari kecil curang-curang-curang sampai gede ketika usaha, bikin perusahaan, apa ya ketika bekerja, jadi akuntan, jadi ahli apa, ahli ini, ahli itu, masih curang, hati-hati. Lalu kalau orang udah curang hal-hal kecil, maka dia akan menaik kepada kebohongan. Maka 2 hal itu dia minta, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Nah, ini yang menarik nih. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Nah, ini dia aneh kan? Orang yang pernah hidup di puncak kejayaan dengan harta benda yang berlimpah karena kebijaksanaan, justru dia tidak minta menjadi kaya, dia tidak minta juga jadi miskin. Beda sama Anda ketika saya tanya tadi, Anda mau jadi orang kaya atau orang miskin? Langsung mikirnya tuh 0,00001 detik. Mau jadi orang kaya loh Romo. Siapa yang mau jadi orang miskin? Lalu si penulis kitab Amsal itu terus milih apa? Kalau dia nggak mau kaya, nggak mau miskin, sedang-sedang aja. Kayak lagu dangdut aja. Yang sedang-sedang saja. Tidak seperti itu. Yang dia minta adalah, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ya betul juga sih Romo. Kalau orang kaya punya banyak duit, duitnya ember-ember gitu ya. Tabungannya, perhiasannya, rumahnya gedong. Tapi mau makan soto Betawi kagak boleh. Mau makan gorengan dilarang. Mau makan yang bakso yang di pinggir jalan gak bisa. Mau makan apalah, mau makan makanan-makanan yang lagi ayam goreng gak bisa nelen Romo karena sakit. Ya percuma juga sih jadi kaya. Gak bisa menikmati makanan, waktu, rumah, kemewahan. Gak bisa dinikmati. Yang nikmati malah orang lain. Bener juga ya Romo. Romo Yosef itu kok bisa sih nemuin aja ayat yang kayak begini. Kami baca bolak-balik kayaknya gak nemu-nemu. Kuncinya adalah konsisten. Sebelum baca firman Tuhan minta hikmat dari Tuhan. Tuhan berilah aku hikmat supaya aku bisa menemukan kekuatan baru dalam hidupku. Nah, yang penting adalah mensyukuri sih pada akhirnya. Bukan soal besar ataupun kecil, sedikit ataupun banyak, hebat ataupun tidak hebat. Tapi bisa mensyukuri waktu, tenaga, keluarga, orang-orang yang ada pada diri kita, rumah kita, seluruh yang kita miliki bisa disyukuri. Orang miskin ya nggak bisa begitu karena nggak punya apa yang mau disyukuri. Maka dia nggak minta itu saudara-saudara. Nah ini dia ayat 9 menarik nih. Supaya jangan kasih aku kekayaan. Supaya kalau aku kenyang karena banyak makan gitu ya. Aku tidak menyangkalmu. Dan berkata siapakah Tuhan itu. Nah, ini dia persis sekali banyak terjadi dalam dunia akhir-akhir ini. Diberi berkat, diberi istri yang cantik, suami yang ganteng, anak-anak yang pintar, mertua yang baik, menantu yang saleh, segala macam deh. Tapi, nah ini dia. Lupa sama Tuhan. Perusahaannya di mana-mana, kesibukannya di mana-mana, malah lupa berdoa, lupa ke gereja. Nggak pernah baca kitab suci. Sorry Romo, saya sibuk. Lain kali aja saya lagi ada meeting ini. Ayo. Serba salah juga sih. Jadi kaya manusia malah lupa sama Tuhan. Dikasih kemiskinan, coba problemnya apa? Atau kalau aku miskin, aku mencuri. Dan mencemarkan nama Allahku. Nah ini dia.
Kalau miskin gak punya apa-apa sampai jual-jual apa, sampai mencuri, waduh bikin dosa di hadapan Tuhan. Maka jangan kasih aku kemiskinan, tapi dikasih kaya malah jadi sombong melupakan Tuhan. Jadi itu bukan pilihan saudara-saudara, tapi rasa syukurlah yang diminta oleh penulis Amsal ini. Apapun mau kaya, mau miskin, mau jadi apapun kita bisa mensyukuri apa yang menjadi bagianku. Berkat-berkatku aku syukuri. Itu saudara-saudara. Nah ini nih ayat 11 nih juga penting nih. Dikasih kaya, dikasih miskin, jebakannya ini. Orang ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Dia kaya, lebih kaya dari orang tuanya, tapi orang tuanya malah dimasukin ke panti jompo. Sorry pak, bu, sorry mami, papi, sorry mama, papa, aku nggak punya waktu ngurus kalian, aku sibuk. Ya udah kalian tinggal pilih rumah jompo yang paling mana lah, yang paling hebat silahkan pilih. Orang tuanya dikasih uang gitu tapi nggak pernah dikunjungi, nggak pernah disayang misalnya. Ini dia, ada keturunan yang mengutuki ayahnya gara-gara cuma dia kaya. Tidak memberkati ibunya gara-gara dia kaya. Tapi bukan cuma orang kaya doang yang begitu. Orang miskin juga podo wae. Sama aja sami mawon. Karena kemiskinan orang kayanya karena kemiskinan gak punya apa-apa, orang tuanya malah dijadiin beban, malah direpotin, malah jadi beban pikiran oleh orang tuanya karena anak-anaknya miskin. Maka itu bukan pilihan saudara-saudara. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir. Tahir itu bersih, suci, tapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Orang munafik. Orang kaya cenderungnya jatuhnya jadi munafik. Orang miskin juga bisa jadi munafik juga. Jadi itu bukan pilihan saudara-saudaraku. Nah ini ayat 14 nih. Ada keturunan yang giginya adalah pedang. Yang gigi-giginya adalah pisau. Untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Orang miskin cenderungnya jadi serakah. Ya Romo kapan lagi Romo, mumpung Romo. Karena capek sama kemiskinan, punya banyak hutang udah ambil jadi serakah. Dia nggak peduli sama orang-orang di sekitarnya. Orang kaya, emangnya orang kaya gak serakah? Sama aja. Jadi bukan soal kaya ataupun miskin orang bisa serakah atau tidak serakah. Orang tidak bisa bersyukur dia akan menjadi serakah. Itu poinnya saudara-saudaraku. Maka ini saya geleng-geleng nih. Ini geleng-geleng di ayat 15. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan. Untukku dan untukku. Nah, ini kan serakah kan? Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tidak pernah berkata cukup. Dunia orang mati, rahim yang mandul, bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tak pernah berkata cukup. Jadi 4 itu simbol ya. Sebuah ungkapan sesuatu yang tidak pernah merasa cukupnya. Selalu kurang. Hati-hati kalau Anda sudah tidak bisa lagi berkata enough dengan dosa-dosa Anda, dengan kejatuhan Anda, dengan masalah-masalah Anda. Romo saya disakiti, Romo saya itu masih marah, Romo saya masih jengkel, Romo. Tapi nggak pernah merasa stop, cukup, dah. Mengeluhnya cukup, nangisnya cukup, berkeluh kesahnya cukup, udah aku mau maju lagi. Udah masalah yang kemarin cukup, masalah kemarin biarlah jadi masalah buat hari kemarin, hari ini ada masalahnya sendiri. Cukup. Harta, prestasi, semuanya lah manusia digoda, dipancing terus-menerus, diprovokasi untuk kurang. Nggak pernah merasa cukup. Seperti dunia orang mati yang melahap semuanya ke dalam dirinya. Serakah. Romo kalau begini kan jadi ketampar-tampar sendiri, Romo. Kita tuh serakah. Dapat ini enggak, selalu mintanya yang lain. Dapat yang lain, maunya yang ini lagi. Mau semuanya akhirnya. Ada orang-orang yang malah tersiksa dengan keserakahan kita. Ada orang yang haknya terrebut karena keserakahan kita. Kita yang tidak pernah merasa cukup. Nah ini nih. Emangnya orang serakah itu keluarganya bahagia? Lihat ayat 17. Mata yang mengolok-ngolok
ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Anak yang kaya ataupun yang miskin itu juga seringkali ngolok-ngolok ayahnya dan juga tidak pernah mendengarkan ibunya. Romo kok tahu aja sih, itu anak saya Romo susah banget dengerin. Makin pinter, makin sukses, makin hebat dia. Orang tuanya udah nggak pernah didengerin Romo, nggak pernah dianggap ada. Nggak pernah didengar pendapatnya, nggak pernah ditanya perasaannya. Seolah-olah nih saya nih, anak saya ini jadi bos Romo. Nah kemudian juga dikatakan saudara-saudara, beranilah berkata cukup dalam kehidupan kita. Beranilah bersyukur, kecil ataupun besar, kaya ataupun miskin. Tadi seperti yang diminta oleh si penulis Amsal adalah, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Makanan, waktu, kesempatan, jabatan, jalan hidupku. Biar Tuhan aku jalani dengan kebaikan-kebaikan yang kau berikan kepadaku. Saudara-saudara yang terkasih, tadi pintu saya udah ada yang ngetok, saya harus kerja lagi. Terima kasih, Tuhan berkati kehidupan Anda. Belajarlah berkata cukup, belajarlah bersyukur. Mulai dari yang kecil, Tuhan akan melimpahkan lagi hal-hal yang besar. Terima kasih saudara-saudara, sudah like, sudah komen, sudah share, sudah bagi-bagi video ini kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Salam, Tuhan berkati. Bye-bye.